Baik, selamat siang Pak Sumono. Selamat siang Ibu Lucy. Apa kabar hari ini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Kelihatannya kok murung sekali. Iya nih Pak, saya memang dari tadi mencari Bapak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sebenarnya kepada Bapak. Kira-kira apa tuh yang akan disampaikan kepada saya? Tadi saat saya ngajar di jam pagi, Mm-mm. pada belajar bahasa Inggris itu Pak, siswa itu tidak ada yang bersemangat gitu Pak dalam belajar, padahal kan masih pagi. Sebenarnya kan kalau pagi itu saya sengaja minta ke kurikulum itu minta jam pagi untuk bahasa Inggris gitu, tapi tetap aja nggak ada yang semangat gitu. Jadi saya udah rasa kesal, lelah gitu. Kenapa sih anak saya nggak ada yang bersemangat gitu? Oh, kok bisa ya Bu ya kurang semangat? Padahal dari beberapa waktu yang Ibu sampaikan tadi, di pagi hari itu padahal cukup fresh. Kemudian apa namanya itu timingnya itu uh, sesuai dengan iklimnya. Menurut Ibu apa sih yang menjadi kendala di situ? Kok bisa anak-anak itu kurang semangat gitu? Mereka menyampaikan Pak bahwa mereka tidak bisa bahasa Inggris, dibilangnya karena bahasa Inggris itu bukan bahasa mereka, seperti itu Pak. Oh begitu. Jadi menurut Ibu Lucy dengan jawaban anak-anak tersebut merasa kesulitan itu, lalu Bu Lucy tanggapi dengan apa itu siswa tersebut? Tadi sebenarnya saya kesal, Pak. Tapi kan sebagai seorang guru, kita tidak boleh seperti itu. Jadi saya berusaha tadi, Pak, untuk membuat suasana itu lebih nyaman seperti itu, lebih menyenangkan. Saya berharap dengan suasana yang saya buat lebih menyenangkan, siswa saya bisa lebih bersemangat dalam belajar bahasa Inggris. Oh begitu ya. Kalau menurut Ibu Lucy, selain membuat suasana menyenangkan, kira-kira potensi dari Ibu Lucy sendiri yang belum diterapkan itu potensi yang mana Ibu? Saya melihat Ibu punya potensi yang sangat luar biasa. Sebenarnya saya setelah saya melihat teman-teman sih Pak, yang teman-teman dari guru penggerak itu teman-teman membuat media pembelajaran itu yang menarik, seperti menggunakan game ataupun menggunakan media bahan ajar real gitu, seperti ada video ataupun nanti langsung praktek di lapangan seperti itu. Oh begitu. Lalu ketika nanti apa yang diterapkan Ibu itu belum memuaskan, lalu solusi apa lagi Bu yang harus Ibu lakukan? Ketika pembelajaran yang menyenangkan itu misalnya katakanlah ada hambatan dan lain sebagainya. Solusinya ya Pak ya, Ya. tentunya saya lebih mengupgrade diri saya. Mungkin Pak untuk dalam pembelajaran saya harus lebih kreatif, inovatif. Kemudian juga saya harus bisa berkolaborasi dengan teman saya yang sesama guru bahasa Inggris untuk merancang pembelajaran yang lebih menarik agar tentunya siswa bersemangat di dalam belajar. Nah, itu potensi Ibu sangat luar biasa dari beragam tadi. Hanya saja saya ingin tahu nih, rencana Ibu itu untuk melakukan
pembelajaran selanjutnya itu akan menggunakan yang mana, Bu? Rencana awal itu yang untuk prioritasnya lah. Mau akan digunakan yang mana dulu? Tentunya Pak, yang saya sebutkan tadi, saya akan membuat mode pembelajaran, kemudian menambah bahan-bahan ajar saya yang lebih inovatif dan interaktif agar menyenangkan, kemudian agar siswa saya lebih tertarik seperti tadi saya sebutkan. Mungkin saya nanti akan menambahkan game pada pembelajaran, kemudian menyertakan video-video dalam pembelajaran, kemudian juga saya nanti akan membawa murid saya untuk praktek langsung. Misalnya pada pembelajaran bahasa Inggris itu prosedur teks, nanti saya inginnya nanti praktek gitu untuk melakukan tahap-tahapan tersebut. Gitu. Nah, dengan adanya kegiatan Ibu tadi itu sudah sangat luar biasa. Namun, saya selaku rekan Ibu ingin tahu nih, alat ukur apa yang digunakan untuk melihat keberhasilan peserta didik Ibu ketika Ibu melakukan pembelajaran gitu. Kan siapa tahu kita juga ingin mengetahui nih tingkat keberhasilan kita. Nah, Ibu menggunakan apa supaya nampak hasilnya? Yang pertama dari asesmen saya sih sebenarnya Pak. Nanti saya akan melaksanakan asesmen di awal pembelajaran, kemudian nanti juga ada asesmen di akhir pembelajaran. Wah, itu sangat luar biasa sekali Ibu Lucy. Lalu bagaimana cara mengatasi ketika ada gangguan dalam tes pembelajaran yang Ibu lakukan? Bagaimana cara mengantisipasinya, Ibu? Kalau gangguan pastinya ada, Pak. Kalau cara mengatasinya, tentunya saya harus tetap confident diri sendiri. Kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat, tentunya dalam guru mapel bahasa Inggris, dan meminta saran kepada stakeholder seperti dari kurikulum ataupun nanti ke kepala sekolah seperti itu. Wah, menarik sekali ini, Ibu. Ibu sebetulnya mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Tinggal nanti Ibu menempatkannya kan tentunya Ibu yang tahu bagaimana langkah yang tepat bisa dicoba satu dengan yang lainnya. Terus kemudian saya ingin penasaran sekali, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tadi, Bu? Tentunya komitmen saya inginnya rencana aksi saya itu berjalan terus, bukan hanya pada satu mata pelajaran, tentunya untuk seluruh mata pelajaran, sub mata pelajaran yang saya ampuh. Kemudian juga saya ingin teman-teman saya yang lain, jika saya berhasil, tentunya saya akan berbagi praktik baik tersebut kepada teman-teman, Pak. Wah, ini sangat luar biasa dan menarik. Ibu ternyata banyak potensi. Nah, ini yang saya penasaran, Bu. Kira-kira kalau dari Ibu sendiri, siapa yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Karena dari awal tadi saya menyampaikan bahwa saya tidak bisa berdiri sendiri juga, tentunya ada teman-teman saya, rekan guru bahasa Inggris tentunya, kemudian tentunya ada siswa saya yang menjadi objek saya dalam pembelajaran, kemudian juga kurikulum tentunya, kemudian rekan-rekan yang ada di sekolah, dan tentunya dukungan penuh dari kepala sekolah, Pak. Wah, ini menarik. Ibu, nih kita karena waktunya saya sudah masuk kelas nih, Bu. Saya ingin yang terakhir nih, Bu. Saya penasaran nih. Setelah kita berbicara panjang lebar, ini kalau dalam istilah saat ini tuh namanya coaching gitu nih, Bu. Walaupun kita obrolan-obrolan biasa, tapi ini bisa dinamakan coaching. Jadi yang saya penasaran, setelah kita lakukan hal ini, coaching ini, kira-kira tindak lanjut Ibu apa ini? Nah, tindak lanjut saya maksudnya, Pak? Setelah coaching ini. Nah, ini kan kita ada coaching nih. Sudah Ibu menemukan solusi yang Ibu temukan. Nah, sekarang tindak lanjut dari kegiatan kita ini, walaupun sekedar di suasana yang di taman lah, itu kira-kira gimana, Bu? Tindak lanjut kita. Tentunya
aktivitas selanjutnya itu tentunya saya akan segera action Pak untuk melaksanakan aksi nyata yang saya sampaikan ke Bapak tadi. Dan tidak, saya akan mencoba model pembelajaran yang menggunakan game terlebih dahulu, nanti bertahap, kemudian di media pembelajarannya yang interaktif, bertahap lah Pak, sesuai dengan pertumbuhan perkembangan murid dan juga sesuai dengan materi ajar yang saya sampaikan. Oh, baik Ibu Lucy, sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ibu menemukan jalan keluarnya. Tadi Ibu sudah menentukan kira-kira solusi-solusi yang terbaik menurut Ibu. Nah, karena kita sudah jadwalnya masuk kelas, mohon maaf Ibu, nah kita kembali ke kelas masing-masing saja Ibu. Terima kasih Ibu sudah kita berdiskusi atas permasalahan ini. Terima kasih Pak semua.